Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel, teman belajar matematika bersama Bu Rai. Kali ini kita akan membahas himpunan part yang kedua tentang kardinalitas himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kuasa. Kalian simak terus ya videonya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat belajar. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas mengenai himpunan, pengertian himpunan. Kalian masih ingat nggak himpunan itu apa? Kumpulan atau kelompok objek atau benda yang terdefinisikan dengan jelas. Jadi, harus jelas definisinya, syaratnya harus jelas. Kali ini kita akan bahas tentang kardinalitas himpunan. Apa tuh kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. N itu maksudnya banyaknya anggota A. NA ini kita sebutkan banyaknya anggota A. Contoh, P sama dengan kurang awal 2, 4, 6, 8. Nah, kita hitung nih, anggotanya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti NP-nya sama dengan 4. Jadi, nggak selalu A ya, hurufnya itu tergantung himpunannya apa. Kalau himpunan P berarti NP. Kalau himpunannya A berarti NA, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang tentang himpunan kosong. Apa sih himpunan kosong itu maksudnya apa? Pertama kalian lihat dulu nih. Himpunan orang yang tingginya lebih dari 5 meter. Kira-kira ada nggak orang yang, bisa nggak kamu sebutkan orang yang tingginya lebih dari 5 meter siapa? Tahu ada atau tidak? Nggak ada ya, 5 meter itu tinggi banget. Nah, karena tidak ada, kalau menuliskan himpunan kan kita tulis A sama dengan kurung awal, terus disebutkan anggotanya. Karena tidak ada anggotanya, kita kosongkan. Seperti ini penulisannya. Atau kita boleh tulis seperti 0 tapi dicoret. Tuh. Nah, yang B kita lihat. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Ada nggak bilangan prima antara 7 dan 11? Bisa kamu sebutkan nggak? Nggak ada ya. Jadi sama kita tuliskan. B sama dengan kurung kurawal tapi kosong karena nggak ada anggotanya, nggak ada isinya. Itu disebut himpunan kosong. Jadi himpunan kosong apa sih? Ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunannya tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal tapi nggak ada isinya, atau seperti 0 dicoret gitu ya, itu disebut himpunan kosong. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Lanjut, sekarang himpunan semesta. Ini ada gambar apa aja nih? Ada gambar pisang, kumpulan apa nih? Buah ya. Nah, ada apa aja buahnya? Ada kiwi, cherry, strawberry, apel, jeruk, mangga, pir, anggur, belimbing, dan pisang. Nah, ini kita lagi bahas apa sih? Kiwi, cherry, strawberry itu apa termasuknya? Kumpulan apa sih? Ya, kumpulan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini itu disebut himpunan semesta. Nah, maksudnya gimana? Kita lihat. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S, yang pastinya huruf kapital. Jadi, himpunan yang memuat semua anggota. Jadi,
himpunannya itu harus mencakup anggota-anggotanya. Karena di sini himpunan H itu kiwi, ceri, stroberi, apel, jeruk, mangga, anggur, pir, belimbing, dan pisang. Berarti itu kan kita lagi bahas tentang apa? Tentang buah-buahan. Jadi kita nggak bisa bilang X itu misalkan hewan ternak, nggak bisa karena isinya itu buah-buahan gitu. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota. Contoh, himpunan A, pesawat, mobil, motor, kapal, kereta. Ini kira-kira himpunan semestanya apa ya? Pesawat, mobil, motor, kapal, kereta, ini himpunan semestanya apa ya? Lagi membicarakan apa? Atau yang memuat semua anggota itu namanya ini himpunan apa? Himpunan kendaraan ya. Ada contoh lagi nih. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ini termasuk himpunan apa? Bilangan apa sih kumpulan himpunan bilangan apa nih? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan bilangan prima, berarti S-nya himpunan bilangan prima. Atau yang mungkin juga dia kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 ini kan termasuk bilangan bulat ya. Bisa juga kita tulis S-nya itu bilangan bulat karena bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu juga termasuk bilangan bulat. Atau bisa juga disebut bilangan caca. Atau bisa juga himpunan semestanya itu bilangan asli. Nah, jadi untuk himpunan semesta ini banyak kemungkinannya. Jadi tidak hanya satu, tapi banyak kemungkinannya. Contohnya seperti yang himpunan B ini. Karena 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu termasuk himpunan bilangan prima, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan caca, dan himpunan bilangan asli. Jadi kita tidak bisa menuliskan hanya satu karena kemungkinannya ada banyak, ada 4 kalau di sini. Ya, himpunan semesta jadi himpunan yang memuat semua anggota. Jadi kalau ada satu anggota yang tidak termasuk berarti harus cari himpunan semesta yang lain. Gitu. Lebih general sih kalau himpunan semesta itu. Sekarang himpunan bagian. Kita lihat A adalah himpunan bagian dari B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A kayak huruf C ya. Itu namanya himpunan bagian. A himpunan bagian dari B. Jadi syaratnya setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Jadi semua yang ada di A itu harus menjadi anggota B. Kita lihat contohnya. Nah, himpunan semestanya dari 0 sampai 10, himpunan A-nya 0 sampai 7, himpunan B-nya ada 1, 2, 3, 4, himpunan C-nya ada 6, 7, 8, 9. Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Benar nggak? Apakah himpunan C merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat, perhatikan setiap anggota A, B, dan C. Kalau anggota A kan dari 0 sampai 7 ya anggotanya. Angka 0 sampai 7. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat nih yang himpunan A. Himpunan A kan himpunan B kan 1, 2, 3, 4. Nah, semua anggota di himpunan B itu ada nggak di himpunan A? 1, 2, 3, 4 ada nggak di himpunan A? Ada ya, karena setiap anggota B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi himpunan B bagian dari himpunan A.
B himpunan bagian dari A. Kalau yang himpunan C himpunan bagian dari himpunan A atau bukan? Ini kan himpunan C 6, 7, 8, 9. 6 ada di himpunan A, 7 ada di himpunan A, 8 ada nggak di himpunan A? Nggak ada. 9 ada nggak di himpunan A? Nggak ada juga, karena ada anggota himpunan C, yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di himpunan A, maka himpunan C bukan bagian dari himpunan A. Jadi C kita tuliskan seperti C di garis ya. Itu tandanya bukan himpunan bagian dari A. Jadi harus setiap anggotanya itu ada. Tuh, jadi karena 8 dan 9 tidak terdapat di himpunan A, berarti himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Himpunan kuasa. Sekarang kita bahas tentang himpunan kuasa. Kita lihat dulu, diketahui himpunan A, 2, 3, dan 5. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Nah, kita lihat himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Kalau banyak anggotanya 0, berarti kan tidak memiliki anggota. Kalau tidak memiliki anggota, lambangnya apa tadi? Kurung kurawal, tapi tidak ada isinya ya, berarti hanya satu. Yang kedua, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Berarti kita sebutkan nih, kita jabarkan. 1, terus 2. Kok 2 ya? Sorry, ini maksudnya 2, 3, dan 5. Sesuai himpunan A-nya nih. 2, 3, 5. Terus yang ketiga, himpunan bagian yang banyak anggotanya 2. Berarti dalam satu kurung kurawal itu ada 2 angka atau 2 anggota. Bisa kita tulis 2, 3 atau 2 dan 5. Dan bisa juga 3 dan 5. Jadi satu kurung, maksudnya banyaknya 2 anggota, satu kurung kurawal itu ada 2 angka. Yang keempat, himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Berarti kita tuliskan sebentar. 2, 3, 5. Nah, jadi dalam satu kurung kurawal itu ada 3 angka atau 3 anggota. Kalau bisa kita jumlahkan nih, yang mempunyai 0 anggota ada 1. Yang mempunyai 1 anggota ada 3. Yang mempunyai 2 anggota ada 3. Yang mempunyai 3 anggota ada 1. Ini jumlahnya berapa? 8. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A itu adalah 8, yaitu apa aja? Himpunan kosong, 2, 3, 5, 2, 3, 2, 5, 3, 5, dan yang terakhir 2, 3, 5. Itu ya himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini apa nih? Kita lihat. Nah, semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa. Jadi, himpunan kuasa itu semua himpunan bagian dari himpunan A. Kalau himpunannya A, berarti semua himpunan bagian dari himpunan A dilambangkan dengan PA.
Nah, banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Kalau ada huruf N ini itu artinya banyak anggota. Itu. Jadi kalau himpunan bagian dilambangkan dengan P dalam kurung A, tapi kalau untuk banyaknya anggota himpunan kuasa berarti ada huruf N-nya, NPA. Seperti itu ya, itu himpunan kuasa. Jadi semua himpunan bagian. Jadi himpunan kuasa itu semua himpunan bagian dari himpunan A dilambangkan dengan PA. Banyaknya anggota himpunan ada huruf N-nya, NPA. Kalau ada huruf N itu artinya banyaknya anggota, anggota himpunan. Nah, lanjut. Nah, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota ternyata mempunyai hubungan dengan pola bilangan pada segitiga Pascal. Sebelumnya ada yang tahu segitiga Pascal seperti apa? Nah, kita lihat tadi kan contohnya himpunan A-nya 2, 3, 5 ya. Nah, gimana cara membuat segitiga Pascal? Kita lihat dulu, ini banyak anggota A-nya berapa? NA-nya berapa? NA-nya 3. Berarti kita buat dulu segitiga Pascal. Diawali pasti dengan 1, kanan kirinya juga 1. Ini 1. Nah, tengah ini kita dapat angkanya dari menjumlahkan dua angka ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Ini 1. Terus kita lanjut lagi. Yang kiri angka 1 ini pasti ya. Satunya pasti membuat pola segitiga. Nah, tengah di sini kita dapatkan dari angka dari mana? Dari 1 ditambah 2 berapa? 3. Di sini juga yang kosong ini 2 tambah 1 berapa? 3. Ujungnya pasti 1. Nah, kalau kalian perhatikan slide sebelumnya, itu kan banyaknya himpunan bagian itu 1, 3, 3, 1 ya. Ini sama seperti ini. Berarti ini jumlahnya berapa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 8. Kalau misalkan banyak himpunannya 5 gimana? Berarti kita tambahkan lagi. 1 berarti ini kita tambahkan. 1 tambah 3 berapa? 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Ujungnya 1 lagi. Nah, ini kan baru 4 ya. Berarti tambahkan lagi. 1 ini, 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Dan pasti ujungnya 1. Gitu. Kalian bisa terus meneruskan nih. Kalau 6 berarti 1. Ini nanti ditambah lagi. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Ujungnya pasti 1. Nah, untuk mencari himpunan kuasanya, berarti kan kita hanya tinggal menjumlahkan nih. Yang 1 berarti ada 2. Yang 0 anggota berarti ada 1. Kalau ada 2 anggota berarti ada 4. Jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1. Yang ada 3 anggota berarti ada 8. Yang 4 anggota berarti ada berapa? 1 tambah 4, 5 tambah 6, 11 tambah 4, 15 tambah 1, 16. Berarti 16. Nah, yang N-nya 5. 1 tambah 5, 6 tambah 10, 16 tambah 10 lagi, 26 tambah 5, 26 tambah 5, 30, 1 tambah 1, 32. Nah, yang 6 berarti berapa? 1 tambah 6, 7 tambah 15, 7 tambah 15, 22 tambah 20, 42 tambah 15, berapa? 50, 6 tambah 6,
57 tambah 6, 64 tambah 1, 63 tambah 1, 64. Nah, jadi jumlah kalau misalkan anggotanya ada 0, apa himpunan bagiannya ada 1. Kalau himpunannya ada 1, banyak himpunannya ada 1, banyak anggotanya ada 1, berarti himpunan bagiannya ada 2. Kalau ada banyak anggotanya ada 6, berarti himpunan anggotanya ada 64. Ini seperti segitiga. Makanya disebutnya segitiga Pascal. Nah, yang 1, 6, 15, 20, 15, 61 ini apa sih? Nah, 1 ini tadi kan kita lihat ya, banyaknya anggota yang memiliki satu anggota, banyaknya himpunan yang memiliki satu anggota. Ini 0 anggota. Ini yang mempunyai satu anggota ada 6. Ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, ini 5 anggota, dan yang ini 6 anggota. Jadi sesuai banyaknya anggota sampai 6, berarti yang mempunyai 0 anggota ada 1, yang mempunyai 1 anggota ada 6 himpunan bagiannya. Yang memiliki 2 anggota ada 15, yang memiliki 3 anggota ada 20, yang memiliki 4 anggota ada 15, yang memiliki 5 anggota ada 6, yang memiliki 6 anggota ada 1. Lebih mudahnya kita lihat nih tadi nih. Tadi contohnya kan ada 3 anggota ya, 1, 3, 3. Bentar, berai yang kotak nih. 1, 3, 3, 1. Kita lihat slide sebelumnya. Nah, ini kan sama nih, 1, 3, 3, 1. Jadi yang mempunyai 0 anggota ada 1, yang mempunyai 1 anggota ada 3, yang mempunyai 2 anggota ada 3, yang mempunyai yang banyak anggotanya 3 ada 1 himpunan bagiannya. Sama seperti segitiga Pascal ini. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau ditanya yang mempunyai 2 anggota ada berapa? Ada 3. Ya, jadi yang di angka 1, 6, 15, 20, 15, 61 ini itu himpunan bagian yang banyak anggotanya berapa? Terus deh. Himpunan bagian yang banyak anggotanya. Nah, ini kalau 0 anggota, 1 anggota, ini 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota. Lanjut. Nah, bagaimana jika jumlah anggotanya banyak? Mungkin nggak kita menyebutkan satu persatu himpunan bagiannya tadi? Pasti nggak mungkin ya, kalau misalkan ada anggotanya ada 10, itu pasti terlalu banyak. Jadi kita lihat tabelnya. Nah, misalkan himpunannya ada himpunan kosong, berarti banyak anggotanya berapa? 0. Himpunan bagiannya hanya himpunan kosong. Terus kalau misalkan himpunan bagiannya ada A, himpunannya ada himpunan A, berarti banyak anggotanya berapa? 1. Kita tuliskan himpunan bagiannya berarti ada apa aja? Himpunan kosong dan himpunan A. Ini kan berarti banyaknya berapa? Ada 1, ini jumlahnya ada 2 ya. Nah, terus kalau misalkan ada A sama B, berarti banyak anggotanya ada berapa? Ada 2. Tuliskan berarti ada himpunan kosong minus A. Bentar.
himpunan A, himpunan B, dan himpunan AB. Ini jumlahnya ada 4. Kalau misalkan 3 angka A, B, C, berarti ini kan anggotanya ada 3. Tuliskan himpunan kosong, himpunan. Ini panjang ya, tadi kita tahu ada himpunan kosong, A, himpunan B, himpunan C, himpunan C, dan AB, terus AC, BC, dan ABC. Ini jumlahnya ada 8. Kalau Burai tulis di sini, misalkan ada 4 anggota A, B, C, D. Ada 4 anggota. Kira-kira di sini berapa ya? Berapa banyak himpunan bagiannya? Kalau 0 ada 1, kalau 1 banyak anggotanya 1 ada 2, kalau banyak anggotanya 2 ada 4, kalau banyak anggotanya 3 ada 8, kalau banyak anggotanya 4 ada 16. Dapatnya dari mana? Kita lihat nih. Ini kita bisa tuliskan 2 pangkat 0. Karena 2 pangkat 0 berapa hasilnya? 1. Ini juga 2 pangkat 1. 0,1 ini dapatnya dari mana? Dari banyaknya anggota. Ini kita tuliskan 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. Nah, berarti kalau di sini ada banyaknya ada M. Banyaknya ada M, misalkan A, B, C, sampai N, sampai N, dan anggotanya N, bukan sampai N ya, sebentar. Jumlah anggotanya ini ada N, sebanyak N, berarti bisa kita tulis berapa? 2 pangkat N, ya. Jadi yang pangkatnya ini itu banyaknya anggota, tergantung banyaknya anggota. Nah, berdasarkan pola tersebut dapat diperoleh kesimpulan banyaknya himpunan itu berarti kita tuliskan 2 pangkat N dengan NPA ya. NPA berarti sama dengan 2 pangkat N. N-nya ini banyaknya anggota. Duanya pasti selalu angka 2 ya, karena itu polanya. Angka 2 itu polanya, jadi 2 pangkat N. N-nya itu banyaknya anggota. Contoh lagi. Contoh misalkan ada himpunan R itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ditanya himpunan bagiannya, banyaknya himpunan bagian, kita cari dulu banyaknya anggotanya berapa, NR-nya berapa. NR-nya ada 5, berarti NPL-nya ada 2 pangkat 5, atau sama dengan 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 32, 2 pangkat N. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi banyaknya himpunan bagiannya atau himpunan kuasanya itu ada 32. Ini sih yang harus kalian ingat. 2 pangkat N. Jadi kalian tidak perlu menjabarkan satu per satu. Oke,
terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jelas ya untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Bye.